dampak dari gratifikasi terhadap integritas seorang ASN. Apakah ASN yang menerima gratifikasi itu sudah pasti tidak berintegritas, Pak? Ya, gini, ini ada tingkatan-tingkatan ya, tingkatan-tingkatan antara gratifikasi, suap, pemerasan. Oke. Ini boleh dibilang kalau gratifikasi itu bisa jadi integritasnya masih tinggi nih karena belum tahu nih, gitu ya. Karena belum kalau tahu lapor ya sudah pasti ini integritasnya pasti tinggi. Berintegritas ya Pak kalau lapor ya. Iya, kalau suap ini udah mulai turun nih. Sudah mulai turun. Nah, kalau sudah pemerasan, itu sudah integritasnya hilang, Pak. Nah, Anda yang bilang. Berarti kalau ASN yang melakukan pemerasan bisa dibilang integritasnya hilang ya, Pak? Iya, udah. Gitu ya. Rendah banget lah itu ya. Oh, rendah. Oke, siap. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lebih cerdas, lebih unggul. Halo sahabat Korpus semua, kembali lagi di Ruang Tanya PPSDM Ketenagakerjaan bersama saya Arif Fadila. Bagaimana kabarnya sahabat Korpus semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada episode kali ini, Ruang Tanya PPSDM Ketenagakerjaan akan membahas gratifikasi dan integritas ASN bersama dengan Bapak Imam Syafi'i. Halo Pak Imam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik Pak, kita langsung mulai ya Pak ya? Boleh. Oke. Berbicara mengenai gratifikasi. Menurut Pak Imam, gratifikasi itu apa sih Pak? Gini ya, gratifikasi itu pemberian sebenarnya. Pemberian ya Pak? Iya, pemberian yang tidak perlu. Nah, biasanya yang diberi adalah ASN atau pejabat negara. Oke. Iya. Kalau misalkan selain ASN bisa terkena gratifikasi nggak Pak? Ya sebenarnya tidak, karena ini kaitannya dengan tugas-tugas ASN. Yang ASN ini sebenarnya itu sudah diberikan gaji. Gaji Pak? Sudah diberikan gaji. Bahkan sebelum bekerja. Jadi dibayar di muka ya Pak? Sudah dibayar di muka. 1 bulan sebelumnya sudah digaji. Oh, siap. Alat sudah dikasih, sarana sudah dikasih, perlengkapan semua sudah dikasih. Mestinya ini tidak perlu ada gratifikasi karena sudah difasilitasi negara. Oke, sudah difasilitasi negara. Iya. Terus kan ada gratifikasi kalau misalkan gratifikasi untuk para ASN nih Pak ya? Ya. Oke. Kalau untuk yang masyarakat itu pemberinya itu apakah bisa disebut gratifikasi atau gimana Pak? Iya, memang gratifikasi ini agak unik ya. Gratifikasi ini niatnya itu dari masyarakat yang menerima layanan. Oke. Dan masyarakat ini kadang tidak tahu karena seringkali masyarakat itu pengen mengucapkan terima kasih. Nah, ini yang harus disadarkan juga. Masyarakat harus disadarkan karena ASN itu sudah difasilitasi negara, keringatnya sudah dibayar oleh negara, ya tidak perlu dia melaksanakan tugas pelayanan kemudian masyarakat memberikan sesuatu yang namanya gratifikasi itu. Ada perbedaannya nggak Pak antara gratifikasi dengan suap atau bahkan ke pemerasan nih Pak? Wah ini makin berat ini. Iya Pak. Iya. Pak? Kalau gratifikasi itu niatnya berasal dari orang yang dilayani. Kadang karena tidak tahu, mungkin sifatnya agak terbuka ya. Dibawa, datang. Tapi kalau sudah ada kesepakatan untuk dapat sesuatu, wah itu namanya suap menyuap itu. Suap menyuap. Suap menyuap. Nah, niatnya ada di dua pihak ini. Ada yang ada tujuannya ya Pak ya? Ada tujuannya, sudah mulai ada kesepakatan. Kesepakatan terselubung. Terselubung itu suap menyuap. Biasanya bersembunyi ini. Bersembunyi. Pemerasan juga begitu. Pemerasan ini artinya niatnya berasal dari ASN. Di dalam memberikan layanan mungkin dipersulit, mungkin diperlama. Nah, kemudian baru diberikan pelayanan. Itu namanya pemerasan. Oh gitu Pak. Iya. Lalu secara umum ada nggak kriteria-kriteria yang disebut dengan gratifikasi itu Pak? Ya sebenarnya kriteria yang disebut gratifikasi itu
Kalau menurut pendapat saya ya, Iya, Pak. itu kaitannya dengan kepatutan saja. Kepatutan. Kepatutan ya, yang pertama kepatutan, yang kedua kaitannya dengan konflik kepentingan. Konflik kepentingan. Misalnya, kalau masyarakat itu memberikan kepada ASN jumlahnya banyak, itu dari mana dia dapat duit pertama? Kemudian untuk apa? Iya. Ya tidak patut karena memang ASN sudah dibayar, sudah difasilitasi. Kemudian kaitannya dengan konflik kepentingan ini yang sering terjadi. Oke. Kalau konflik kepentingan itu pasti berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh ASN. Mungkin dari pemberi itu pengen mendapatkan kemudahan, pengen mendapatkan kecepatan di dalam pelayanan. Iya. Nah itu seringkali atau malah ucapan terima kasih. Gitu. Nah itu ada konflik-konflik kepentingan yang kalau tadi disebut kriteria, kriterianya itu pasti berkaitan dengan tugas-tugas ASN. Tugas-tugas ASN. Iya. Tadi kan Pak Imam bicara kalau menerima dalam jumlah banyak ya Pak ya. Nah, sebenarnya itu ada batas nominal nggak Pak yang bisa disebut gratifikasi? Ya sebenarnya tidak harus jumlah banyak ya. Gitu Pak? Tidak harus jumlah banyak. Jumlahnya itu tidak mesti banyak. Tetapi dengan kriteria kepatutan, dengan kriteria ada kaitannya dengan tugas, itu bisa ditanya siapa yang memberikan, siapa yang diberi. Kemudian kapan? Nah itu bisa mengkaitkan dengan penugasannya. Mungkin diberikan pada saat lelang. Mungkin diberikan pada saat misalnya menjelang penerimaan rapot. Itu yang sekolah. Iya, itu iya. bisa dirasakan sebenarnya. Bisa dirasakan gratifikasi itu. Gitu. Apa semua pemberian kepada ASN itu bisa disebut gratifikasi Pak? Kalau menurut saya iya. Oke, kalau Iya. misalkan pemberiannya langsung seperti misal ada sebuah pemberian honorarium perjalanan dinas, apakah itu gratifikasi juga Pak? Oh, itu berbeda. Berbeda, Itu Pak? pasti sudah ada aturannya. Tidak ada aturannya, Misalnya Mas Arif dinas itu Ya. ada perjalanan dinas yang dibayari, mungkin ada uang lelahnya berupa honor atau uang harian. Ya itu termasuk ya, Pak, ya? bukan termasuk Berarti itu gratifikasi. diterima tidak apa-apa ya Pak? Oh, itu diterima. Pertanyaan berikutnya, kan namanya ASN suka melakukan perjalanan dinas nih Pak. Iya. Gimana kalau seorang ASN mendapatkan uang dari perjalanan dinasnya nih Pak? Wah, ini asik ini. Ini sering terjadi nih. Siap. Ya. Selama dia mendapatkan perjalanan dinas yang dibiayai kantor, Iya. dan itu ada aturan dari Kementerian Keuangan, itu bukan gratifikasi, Bukan ya, Pak? bukan. Tetapi kalau sudah ditugaskan melakukan perjalanan dinas, Iya. kemudian tidak ikut jalan, Oh. hati-hati, ini penggelapan ini. Oh, berarti misalkan Duitnya diminta tanda diterima. tangannya tuh, Pak? Iya, duitnya diterima tapi tidak ikut jalan. Oke. Sisi yang ketiga, mengikuti perjalanan dinas sudah dibiayai kantor resmi, pulangnya dapat oleh-oleh. Oh, oleh-oleh itu gimana Pak? Kalau oleh-oleh Oh, Pak? itu gratifikasi. Gratifikasi. Dibelikan tiket untuk pulangnya. Itu gratifikasi. Enak itu, Pak? Oh, itu bahaya itu. Tapi gratifikasi ya Pak? Harus dilaporkan. Laporkan ya Pak? Iya. Siap. Kalau misalkan ada ASN yang sudah menerima ucapan terima kasih nih Pak, kemudian atau menerima gratifikasi, apakah dia wajib melaporkan Pak? Ya, inilah beratnya ya. Inilah beratnya untuk memberikan laporan. Karena ada peraturan yang sudah mengikat sebagai ASN kalau menerima sesuatu itu ya hendaknya dilaporkan. Oke. Pasti ada hierarkinya. Sudah dibentuk semacam apa unit pelayanan gratifikasi kalau nggak salah ya. UPG ya Pak? UPG. Saya agak lupa kepanjangannya. Tetapi itu lah saran apa unit itulah yang harus dimanfaatkan untuk bisa melaporkan. Karena kalau tidak dilaporkan melewati batas tertentu 30 hari, 30 hari itu ya, bisa Pak? jadi suap itu dan kena pasal suap menyuap. Itulah bahayanya gratifikasi. Kalau kita sekarang ngambil contoh kasus nih Pak. Ya. Ya Pak.
kita bicara contoh kasus, misal Pak, ada seorang pejabat dimanapun lah, terus kemudian menikahkan seorang anaknya Pak, Iya. otomatis kan dia mendapatkan berupa amplop atau hadiah, Iya. gitu Pak. Nah, apakah itu semua hadiah yang diberikan para tamu bisa disebut sebagai gratifikasi Pak? Ya, kalau menurut saya itu gratifikasi ya. Gratifikasi. Tetapi itu menjadi haknya yang mempunyai hajat itu. Wajib dilaporkan nggak Pak? Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Asal pemberinya tidak melewati batas-batas. Kalau tidak salah ada peraturan dari KPK nomor 1 tahun 2026 ya. 26 yang terbaru ya Pak ya? Yang terbaru itu bisa dipelajari. Ada batasan-batasan pemberinya itu tidak melebihi 1 juta atau 1.500.000 lah ya. Itu Iya, per, iya. per pemberi. Iya. Berarti kalau di atas 1.500.000 misalnya Pak, saya kondangan ke anak pejabat tersebut senilai 10 juta rupiah. Ya itu bisa dipertanyakan. Bisa Kenapa dipertanyakan ya, Pak? Iya, Anda kerjanya di mana memberikan dalam rangka apa? Ada niat-niat apa ini 10 juta ini? Berarti Nah, harus iya. dipertanyakan dulu ya Pak ya, 3 niatnya tadi ya Pak ya. Dalam rangka Iya, apa? dalam rangka apa. Kenalnya di mana ya Pak? Bisa Itu ya, ditelisik Pak? dari situ. Oh, Iya. berarti kita telusuri ya Pak ya. Iya. Kemudian kalau kita ambil contoh kasus selanjutnya Pak. Misalnya seorang ASN menerima sesuatu Pak. Katakanlah bingkisan atau voucher Iya. yang nominalnya tidak seberapa misal 100.000 atau misal hanya traktiran minum kopi Pak. Iya. Apakah itu termasuk gratifikasi dan wajib dilaporkan Pak? Ya sekarang dalam rangka apa nih? Oh, berarti Karena kembali lagi ya Pak ya? betul, Niatnya ya? niatnya itu dalam rangka apa? Kalau itu kaitannya dengan waduh ini ada pegawai baru nih, mungkin sambutan terus makan, ya enggak masalah Itu normal, sebenarnya. Normal kalau menurut saya itu normal gitu. Mungkin ada perpisahan, mungkin ulang tahun itu saya kira juga normal karena begini, karena ada adat istiadat yang mesti harus kita juga jaga ya, harus tetap dilestarikan supaya kehidupan sosial itu juga berjalan sebagaimana mestinya. Nah itu juga harus dihormati. Betul. Sehingga saling memberi itu jangan dikaitkan dengan tugas seorang ASN. Wah itu yang menjadi penting. Makanya kriteria tadi bagaimana, apakah itu ada konflik kepentingan? Konflik kepentingan, Iya, konflik kepatutan, kepentingan. ya, Pak. Iya, konflik kepentingan itu tugas itu tadi. Oke, Iya. yang penting balik lagi ke niatnya ya Pak ya. Iya. Itu. Kan tadi kita sudah membahas pelaporan yang wajib lapor dan tidak lapor Pak. Apa sih keuntungannya bagi seorang ASN yang sudah melaporkan bahwa dia menerima gratifikasi Pak? Ya, Ada jadi nggak keuntungannya? ya untung lah, jadi bersih lah namanya. Oh, jadi bersih nama ya, Pak? Iya, tidak disangkut-sangkutkan. Dan itu sebenarnya menunjukkan nilai-nilai yang ada pada diri itu. Integritasnya mesti bagus kalau mau melaporkan. Jadi kalau Iya. ASN tersebut melaporkan berarti dia integritasnya bagus ya Pak Iya ya? bagus. Dia menerima melaporkan, bahkan menolak pun kalau bisa ya dilaporkan. Menolak pun harus dilaporkan Pak? Iya, penolakan itu saya pernah menolak ini, nah itu dilaporkan. Itu bagus lagi itu. Iya. Kalau misalkan kita bukan sebagai penerima Pak, tapi Iya. kita melihat rekan kerja kita menerima gratifikasi, Iya. kemudian kita melaporkan, ada perlindungan nggak Pak bagi pelapor? Ada. Itu namanya whistleblower itu ya. Iya. Iya. Ada Pak ya? Jadi ada aman juga. ya Pak ya? Aman, pasti dilindungi. Kalau misalkan Iya. kita melihat rekan kita mendapatkan gratifikasi, Iya. kita bisa melaporkan dan dilindungi ya Pak ya? Dilindungi. Tadi kan Bapak juga bilang kalau ASN yang melaporkan gratifikasi itu integritasnya tinggi, ya Pak ya. Menurut Bapak, integritas itu sendiri apa sih Pak? Integritas itu kalau kita mengikuti definisi secara umum, Iya. ya antara pemikiran, ucapan dan tindakan itu sama. Sama itu artinya kalau mengucapkan tidak, hatinya pasti tidak. Gitu ya. Perilakunya juga pasti tidak. Iya. Kaitannya dengan gratifikasi misalnya, Iya. itu secara umum. Tetapi kalau saya mendefinisikan berbeda, sebenarnya hatinya itu penuh dengan apa ya, husnudzon itu ya. Husnudzon, berprasangka baik. Ucapannya baik, perilakunya baik, tidak merugikan orang lain. Itu juga bisa didefinisikan sebagai integritas. Iya. Siap. Dampaknya apa sih Pak
dampak dari gratifikasi terhadap integritas seorang ASN. Apakah ASN yang menerima gratifikasi itu sudah pasti tidak berintegritas, Pak? Ya, gini, ini ada tingkatan-tingkatan ya, Tingkatan ya, Pak? tingkatan-tingkatan Oke. antara gratifikasi, suap, pemerasan. Oke. Ini boleh dibilang kalau gratifikasi itu bisa jadi integritasnya masih tinggi nih karena belum tahu nih gitu ya. Karena belum kalau tahu ya, lapor ya sudah pasti ini integritasnya Pasti tinggi. berintegritas ya, Pak, kalau lapor ya. Iya, kalau suap ini udah mulai turun nih. Sudah mulai turun. Nah, kalau sudah pemerasan itu sudah integritasnya. Hilang, Pak. Nah, Anda yang bilang. Ya. Saya bilang. Berarti kalau ASN yang melakukan pemerasan bisa dibilang integritasnya hilang ya, Pak, ya? Iya, udah. Gitu ya. Rendah banget lah itu ya. Oh, rendah. Oke, siap. Baiklah. Iya. Bagaimana menurut Bapak, apakah praktik gratifikasi ini bisa mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, Pak? Ya, kalau itu terus berlangsung pasti akan mengurangi kepercayaan. Ya, misalnya gini, misalnya saja kalau ada orang memberikan sesuatu kemudian berulang dan dilihat yang lainnya, itu bagi orang yang tidak memberikan merasa tersingkirkan. Loh, ternyata kok pemerintah caranya begini. Nah, itu terlalu besar itu pertaruhan bagi pemerintah kalau kepercayaannya mulai berkurang. Oleh karena itu ya jangan dilakukan gitu ya. Oke, Pak. Ada nggak menurut Bapak sebagai penutup nih, Pak, cara atau tips and trick bagi kita seorang ASN agar tidak terpengaruh nih, Pak, terbawa budaya bahwa menerima sesuatu sebagai ungkapan terima kasih itu normal, Pak? Ya begini ya, kita yang tadi sudah membicarakan integritas, yuk kita pegang teguh integritas itu, kita tingkatkan kualitasnya. Kemudian mungkin ini tidak ideal, oleh karena itu kita bisa meningkatkan diri kita kaitannya dengan rasa syukur. Mudah-mudahan dengan rasa syukur itu kita tidak akan terlibat gratifikasi, tidak terlibat suap, tidak terlibat pemerasan apalagi. Siap. Juga ada aturan-aturan yang sudah diberlakukan, ya taati aturan itu. Iya, Pak. Bisa jadi kita memilih teman, memilih lingkungan yang baik lah ya. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan ikut wangi gitu ya. Itu pilihlah itu, termasuk lingkungannya. Pilih juga satu lagi yang penting sebenarnya, kita tuh harus tetap optimis bahwa Indonesia ini bisa melawan perilaku koruptif, bisa melawan perilaku-perilaku yang mengarah kepada gratifikasi itu. Dan satu lagi yang lebih penting lagi, peran serta kita semua masyarakat itu juga peduli terhadap perilaku koruptif itu, ya diberantas lah ya. Kepedulian untuk memberantas, sebagaimana KPK yang mempunyai trisula di dalam penanganan korupsi ya. Apa tuh, Pak, trisula, Pak? Itu melalui pencegahan. Melalui pencegahan, melalui edukasi dan penindakan. Nah, penindakan inilah yang sering jadi berita keren ya. Banyak dilihat di media sosial ya, di Pak, media sosial gitu. Tetapi untuk pencegahan supaya tidak terjadi itu sistemnya diperbaiki. Gitu. Ya, pendidikan mensosialisasikan seperti ini ya supaya perilakunya biar tidak koruptif. Nah, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Imam. Oke. Terima kasih, luar biasa sekali sahabat Korpo. Ternyata banyak sekali yang perlu kita pahami mengenai gratifikasi. Jadi sahabat Korpo semua, mari kita jaga integritas, hindari gratifikasi. Terima kasih banyak Pak Imam atas insight-nya hari ini, sangat bermanfaat sekali bagi sahabat Korpo dan juga bagi saya tentunya. Untuk sahabat Korpo semua, tetap semangat, tetap optimis, dan tetap jaga integritas. Saya Arif Fadila dan Bapak Imam pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebih cerdas, lebih unggul. Lebih cerdas, lebih unggul. Kenapa lu?